Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Reonald. Pak Reonald, ini lakban kuning yang melilit kepala korban ini sebelumnya ada temuan baru bahwa dibeli 1 minggu sebelumnya di Yogyakarta. Analisis pihak kepolisian mengenai hal ini seperti apa, Pak Reonald? Ya, Mbak, bahwa benar yang tadi Mbak sampaikan bahwa lakban kuning itu berdasarkan keterangan dari istri korban, MAP, saudari MAP menyatakan bahwa lakban kuning tersebut itu dibeli di salah satu tempat perbelanjaan di Yogyakarta, ya. Dan ada satu lakban kuning juga yang masih ditinggal oleh korban ADP di rumah yang ada di Yogyakarta, dan itu nanti akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan persesuaian apakah identik atau tidak lakban itu, kan gitu. Kemudian ditemukan juga keterangan dari rekan kerja korban ADP dan atasan dari korban ADP di Kemenlu bahwa lakban kuning itu memang biasa digunakan, ya, oleh pegawai Kemenlu yang berpergian ke luar negeri, ya, di mana lakban kuning itu gunanya itu mempermudah untuk mencari barang pada saat tiba di bandara yang tepat negara tujuan, ya, sebagai penanda karena warnanya mencolok. Jadi itu biasa digunakan oleh pegawai Kemenlu pada saat dapat tugas ke luar negeri, dan lakban kuning itulah sebagai penanda barang-barang yang di packing sebagai penanda bahwa itu barangnya dari tim dari rombongan dari Indonesia, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Reonald, berikutnya soal handphone nih. Ini sebelumnya dikatakan di awal-awal bahwa korban ini memiliki 2 handphone, tapi sampai saat ini pihak kepolisian menyebut masih ada 1 handphone yang hilang. Jadi sebetulnya ada berapa handphone yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Memang benar salah satu dari barang bukti yaitu handphone korban itu belum ditemukan sampai saat ini, ya. Yang ditemukan adalah handphone korban yang lama dan device laptop milik korban, ya, dan itu sudah diserahkan ke pemeriksa dari laboratorium siber di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya, hasilnya sudah ada, nanti tinggal disampaikan pada saat rilis nanti, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini kan lakban sudah dijawab oleh pihak kepolisian bahwa itu digunakan untuk keseharian pegawai Kemenlu. Tapi kalau untuk handphone sampai saat ini juga masih ada 1 handphone yang masih terus dicari oleh pihak kepolisian. Sejauh mana temuan-temuan tersebut nanti bisa membantu mengungkap peristiwa ini? Ya, Mbak, jadi kalau lakban tadi dikatakan memang itu adalah ciri khas dari Kemenlu, karyawan Kemenlu demi kepentingan tugasnya, ya mungkin ya memang dia punya gitu kan ya. Nah, tetapi handphonenya tadi yang hilang, apakah hilangnya tadi karena memang hilang sebelum kejadian ataukah hilang pada saat setelah kejadian? Nah, kita belum tahu itu, datanya kan belum ada ya. Nah gitu, kalau misalnya handphonenya itu memang hilang setelah kejadian, berarti kita menyatakan bahwa handphone itu mengandung berita-berita atau data-data penting sehingga hilang. Kalau handphone itu hilang sebelum kejadian, ya berarti barangkali hilang oleh korban gitu kan, atau oleh keluarganya memang itu disimpan barangkali gitu kan, kita nggak tahu. Jadi apakah dia kehilangan handphone satunya pada saat sebelum kejadian, ataukah handphone itu memang diamankan oleh pihak keluarganya. Kita belum dapat data itu, Mbak. Jadi ini masih simpang siur ya mengenai data hal ini gitu loh. Oke. Tentu kita menunggu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reonald, pihak kepolisian ini segera menyampaikan rilis mengenai hasil temuan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof. Cik atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Reonald sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga, Pak.